Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zuhairatul Ailia akan menjawab pertanyaan seputar bab sholat dan zakat. Yang pertama yaitu apa sih definisi sholat? Nah, menurut kitab Al-Mawsu'ahul Fiqhiyah yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muqtadamatun bitaslimi, yaitu kumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka jika seorang belum mengerjakan dari pengertian tersebut, maka dia belum disebut dengan sholat. Pertanyaan yang kedua yaitu apa artinya sholat jika kamu masih melakukan kemungkaran, masih melakukan maksiat? Nah, itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaranmu, karena kamu tidak melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mau sholat, artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah, yaitu taken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta rabbi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soal masih dosa ya dosa saja. Ya sama saja, kita ini hamba Allah yang mengakui Allah itu Tuhan dan kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita itu dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih umat muslim itu harus sholat? Nah, di antara kemuliaan yang paling kamu harapkan, paling kamu inginkan, itu hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan, mari kita menuju kebahagiaan, supaya kamu sukses, supaya kamu bahagia. Bukankah Maha pemberi kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala, Maha pemberi kesuksesan? Nah, jika kamu ingin kesuksesan, jika kamu ingin kebahagiaan, maka mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tersebut. Ada contoh kasus yaitu ada Grab, itu dapat orderan minta diantar saat itu juga, dan itu acaranya bersenang-senang seperti ke mall. Nah, sedangkan waktu sholat itu tinggal 8 menit. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Maka fatwa ahli fikih itu mengatakan ya ditanah saja. Kalau gak sabar ya silakan cari yang lain. Kalau itu acaranya ke mall, happy-happy. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah menyelamatkan orang, maka kita langsung mengantarkan orang tersebut, karena ibadah sosial itu di dalam fikih itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu zat yang gak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau tidak tertolong, kalau tidak tersampaikan darahnya, maka bisa mati misalnya. Jadi maksudnya Allah itu sudah berbaik hati. Makanya masyhur kalau dalam fikih itu hak Allah dengan hak Adam itu dimenangkan oleh hak Adami. Tapi bukan karena Allah kita kalahkan, Allah gak butuh itu semua. Jadi dikalahkan bukan karena kalah, justru karena Allah itu tidak butuh. Fatwa selanjutnya, pernyataan orang yang melakukan tindakan yang membatalkan sholat karena tidak tahu, maka sholatnya tidak batal, seperti berbicara, banyak bergerak, atau tersingkap auratnya. Nah, pada zaman sekarang itu banyak pemuda atau mahasiswa itu memakai pakaian pendek, celana oblong. Nah, jika dia itu sedang sholat, sedang sujud, maka otomatis celananya tertarik ke bawah dan pakaiannya tertarik ke atas, dan itu akan menunjukkan auratnya. Maka apakah batal sholat seorang ketika sujud dengan pakaiannya tersingkap? Maka fatwa ulama mengatakan itu tidak batal, karena dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa pakaiannya tersingkap. Jadi jika seseorang menemukan orang dengan keadaan tersebut, maka jika orang di belakangnya bisa menutupinya dengan sarung atau apapun sejenisnya, maka hendaklah dia menutupinya dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya tentang zakat. Di akhir Ramadan kan kebanyakan yang menitipkan zakat itu kebanyakan di akhir Ramadan. Nah, pertanyaannya, ada seorang TKI di Jepang dan dia belum tahu sama sekali tata cara penitipan zakat fitrah yang lebih utamanya itu bagaimana, dan dia pernah bertanya kepada seniornya. Kata seniornya itu zakatnya dititipkan kepada orang tuanya di Indonesia. Terus mana yang lebih utama? Maka fatwa ulama menjawab bahwa zakat fitrah atau zakat
istri itu jika kamu ingin keluarkan, maka yang terbaik dikeluarkannya itu di lingkungan tempat kamu berdomisili atau tempat kamu tinggal. Misal kamu tinggal di Jepang, di wilayah Yokohama, maka keluarkanlah di sekitar itu. Kamu tinggal di Tokyo, maka keluarkanlah di sekitar itu, dan tidak harus mencari orang Indonesia untuk mengeluarkan. Nah, di sana kan ada musim Jepang, dicari, dilihat, dan disampaikan. Di sana juga mungkin ada orang Indonesia sampaikan. Tapi jika di sana tidak ditemukan sama sekali, maka pencariannya lebih meluas lagi. Terus bagaimana jika dia tidak sanggup sendiri untuk menyebarkan? Maka bisa mencari bantuan dengan teman-teman yang lain, seperti senior yang lebih lama tinggal, seperti tinggal 8 tahun, 10 tahun, itu bisa bertanya kepada senior tersebut mana orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.